Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami terus menghidupi firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, terima kasih Tuhan, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat. Amin. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian ini mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi bukti kebesaran-Mu, menyaksikan tentang kasih Tuhan bagi sesama kami. Ajar kami terus mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Dia bersama kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ke 10. Dan pembacaan kitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Keluaran pasal 1 sampai pasal yang keempat. Saya akan bacakan dalam Yeremia 17 ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya
setimpal dengan hasil perbuatannya. Kitab Yeremia ditulis dalam masa yang penuh tantangan bagi bangsa Israel. Mereka menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Yeremia dipanggil untuk menyampaikan pesan penghukuman sekaligus harapan. Dalam Yeremia 17 ayat 5-10 terdapat peringatan dan ajakan untuk mengandalkan Allah semata, bukan kekuatan manusia. Ayat-ayat ini menekankan konsekuensi dari kepercayaan kepada manusia dibandingkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 10 berbunyi, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Ayat ini menunjukkan karakter Allah yang maha tahu dan adil. Dia menyelidiki hati manusia, menguji motivasi terdalam, dan memberikan balasan sesuai dengan tindakan serta sikap hati. Penyertaan Allah dalam hidup orang percaya berarti Dia hadir bukan hanya untuk memberkati, tetapi juga untuk membimbing, menegur, dan memurnikan hati agar kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Makna Dia bersama kita, menurut Yeremia 17 ayat 10 yang pertama, Allah menyertai dengan pengetahuan yang mendalam. Allah mengetahui setiap aspek kehidupan kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, di dalam Mazmur 139 ayat 1-4. Penyertaannya membawa penghiburan, karena kita dipahami sepenuhnya oleh-Nya. Lalu yang kedua, Allah menyertai dengan tujuan memurnikan. Ketika hati kita diuji, Allah ingin membentuk karakter kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam Amsal 17 ayat yang ketiga. Lalu yang ketiga, Allah menyertai dengan keadilan. Dia memberikan balasan yang adil kepada setiap orang. Kehadirannya memastikan bahwa kebenaran ditegakkan di tengah-tengah kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Hal-hal penting yang bisa kita dapatkan dari kitab Yeremia 17 ayat 5-10 sebagai berikut. Yang pertama, peringatan terhadap ketergantungan pada manusia dalam ayat 5 sampai yang ke-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri akan menjadi seperti semak di padang belantara. Mereka tidak akan melihat kebahagiaan datang dan hidup dalam kekeringan rohani. Seperti dalam kitab Yesaya 31 ayat 1 yang berbunyi, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan." Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam ayat 7-8. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mereka tidak akan cemas dalam tahun kering, melainkan tetap berbuah. Kita bisa membaca di Mazmur 1 ayat 3, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air." Lalu yang ketiga, hati manusia yang licik dalam ayat yang ke-9. Hati manusia seringkali tidak dapat dipercaya, penuh tipu daya, dan hanya Allah yang mampu menyelidikinya. Sesuai dengan ayat dalam Markus 7 ayat 21-22, demikian firman Tuhan, "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat." Lalu terakhir yang keempat, Allah menyelidiki dan memberi balasan dalam ayat yang ke-10. Allah menyelidiki hati dan memberikan balasan yang setimpal, menunjukkan keadilan dan perhatiannya yang mendalam terhadap setiap individu. Ayat yang mendukung poin ini adalah di Wahyu 2 ayat 23, demikian firman Tuhan, "Aku adalah Dia yang menyelidiki hati dan batin." Selanjutnya ada 3 hal umum penyertaan Allah dalam kehidupan kita, yakni yang pertama dalam kesulitan. Allah menyertai kita di tengah padang gurun rohani, memberikan harapan, anugerah, dan kekuatan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Lalu yang kedua dalam keputusan, Allah membimbing kita melalui Roh Kudus agar kita tetap berada di jalannya. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Lalu yang terakhir dalam kemenangan. Allah hadir untuk merayakan kemenangan kita ketika kita berjalan dalam iman dan ketaatan.
dalam Roma 8 ayat 37. Refleksi kita pada hari ini, penyertaan Allah tidak selalu berarti bebas dari kesulitan, tetapi jaminan bahwa kita tidak akan sendirian. Padang gurun rohani menjadi tempat di mana kita menemukan air harapan, anugerah, dan berkat ketika kita mengandalkan Tuhan. Marilah kita bertanya, apakah hati kita benar-benar mengandalkan Allah atau manusia? Ingatlah bahwa Allah yang menyelidiki hati dan tahu yang terbaik bagi kita dan akan menyertai kita dalam setiap langkah. Mazmur pasal 73 ayat 28 mengatakan, "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema bagi kami Tuhan. Bagaimana kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan, dalam setiap hal apapun yang kami kerjakan. Kami tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini selalu merema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.